Nah Allah ngundang nih, Allah ngundang, ya bangun pesantren ya, bangun masjid, bangun madrasah, sini. Bisa bangun total semua, punya rumah jual. Ustadz mah ajak kita berantem terus nih sama bini. Apain? Ya kecuali saudara punya, cobalah jadi orang yang rakus, jangan semeter 2 meter. Udah, punya apa? Buat Allah sudah. Nggak ada ruginya, kan? Nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Bu Hari jemput pakai mobil Kijang merah. Zaman dulu beberapa, udah belas kali, 8 tahunnya. Nggak ada AC-nya. Lah tuh jendelanya nggak bisa ditutup. Saya bilang sama Bu Hari, ya bisa jemput saya besok, udah ganti mobilnya, jangan pakai mobil yang ini. Ustadz, kita cuma pegawai, nggak bisa. Saya juga cuma tukang jahit. Semua orang Tuhannya Allah, Maha Kaya, minta sama Allah, betul. Begitu turun lagi ke Semarang, dijemput sama apa kemudian? Hah? Penter, subhanallah. Ngajarin doa. Lah emang yang ngajarin doa siapa? Saya gitu tiba-tiba lahir udah tahu doa? Tidak, saya diajarkan sama orang lain. Nomor 1 diajarkan sama keluarga, sama ibu, sama bibi, sama paman. Nomor 2 kemudian sama guru-guru. Mereka dapat pahalanya. Asik. Yang pengen berubah nasib, pakai cara-caranya Allah. Pakai cara-caranya Allah. Belum jago duha, jangan 2, 8 rakaat. 2 baru megang kunci, 4 masukin kunci, oke? 6 buka, 8 ngambil. Semakin itu. Cintai sholat malam, cintai sholat malam. Cintai ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibu bapak mencintai ibadah-ibadah sunnah an-nawafil, maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai fulan, cintai dia. Kemudian Jibril turun ke penghuni langit, lalu menyampaikan Allah mencintai fulan. Innallaha habba fulana, innallaha habba abdan. Lalu cintailah mereka. Penghuni langit mencintai dia. Penghuni langit turun lagi ke bumi, memberitahu lagi penghuni bumi, cintain dia, mencintai dia lagi. Subhanallah. Maka apa yang Allah bilang? Aku yang menjadi pendengarannya, aku yang menjadi penglihatannya, aku yang menjadi omongannya, aku yang menjadi langkahnya, aku yang menjadi tangannya. Oh subhanallah. Pengen tahu bentuk real keseharian seperti apa itu hadis? Saudara baru ngucap nih, pengen jual motor nih saya. Kan baru ngucap tuh, siapa yang dengar? Siapa yang dengar? Wala istri ente belum dengar. Tapi tiba-tiba ada tamu, Ji, katanya mau jual motor ya. Tuh, kita bingung. Lapan saya belum ngomong sama siapa-siapa. Itu karena mulut ente jauh melampaui kalimat ente. Begitu ente ngomong, saya mau jual motor, itu suara sejauh-jauhnya didengar sama orang. Kenapa? Karena mulutnya udah jadi mulutnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Laisa kamitsli syai'un tab'an. Pasti Allah enggak sama segala sesuatu. Ini cara saya ngajar. Afwan. Subhanallah. Langkah kita nih dibikin dekat oleh Allah karena Allah. Ada proyek yang nawarin. Coba ada proyek ditawarin ke ente. Kenapa? Karena pendengaran ente udah bukan lagi pendengaran ente, tapi pendengaran Allah. Subhanallah. Cintai itu semua. Allah menginvite ente semua, mengundang. Ya, sini. Punya apa? Punya duit, punya emas, punya motor, punya bebek, punya handphone, punya TV, punya kulkas, punya apa? Kalau tidak punya apapun, minimal kita punya lisan, kita berdoa. Ya Allah, kiai saya lagi bangun pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa bantu kecuali sementara ini dengan doa saya. Bangunin pesantren dia ya Allah. Mudah-mudahan jadi pesantren yang barokah, mahadan mubarakan marhuman. Seperti itu minimal.
Atau ente datang ke teman-teman, mau ikutan nggak? Di Semarang, di Tangerang, di Cilegon, di Bandung lagi dibangun tuh pusat pembibitan penghafal Quran. Mau nitip nggak? Saya nanti mau ke Jakarta. Bolehlah saya mau nitip. Jeng, subhanallah, indah. Kembali pada kisah di awal, saya bilang saya menawarkan return. Kadang-kadang saya ketawa. Subhanallah ya. Kita nawarin double bank sudah. Orang lain ngasih, kan bank ngasih itu 3%, 4%. Kita bisa ngasih 8%. Atas izin Allah, up and down. Kita tidak fikkan di depan bagaimana nanti perjalanan usahanya. 10 tahun kemudian bisa balik duitnya. Dan kita bisa bersedekah 80 miliar kalau okupansinya hotel ini 60% dengan rate 300 ribu rupiah. Sedangkan mana ada di bandara hotel 300 ribu rupiah kamar satu malam, nggak ada. Bisa 500, bisa 600. Orang bilang ngapain sih Ustadz bangun hotel? Ya kau cerita ngapain sih, saya bilang panjang judulnya dah. Bismillahirrahmanirrahim aja kita belajar. Menurut hitungan horizon atas izin Allah, kalau ini jalan 84 miliar dalam 10 tahun. Kalau kita yang ngelola 84 miliar 100% jadi sedekah. Ente cukup aja dengan bagi hasil yang sekian persen per tahun aja. Lah kalau di tangan orang lain gimana ceritanya? Apalagi kalau cabangnya udah 7.000. Ente bangun swalayan, paling gak ente punya anak yatim lah dari situ. Tapi kalau yang bangun swalayan orang lain 7.000, cabangnya 7.000, nggak ketahuan. Kemana nggak ketahuan? Ada sih fotonya, sumbangan 10 juta ke panti asuhan X, 10 juta. Padahal 10 juta itu bisa jadi satu malam. Satu malam 10 juta kali 7.000. 10 juta kali 7.000. Berarti berapa tuh? 70 miliar. 70 miliar. Berarti satu bulan, satu brand swalayan yang satu ini 2,1 triliun paling tidak. Nggak usah lah dia kemudian punya untung. Dia cuma bilang begini, supplier gue bayar lu 3 bulan. Jadi dia nggak usah ngambil untung. Dia cuma bilang sama supplier. Dia cuma bilang sama supplier, aneh bagi ente 3 bulan. Dah, itu 3 bulan itu bisa jadi berapa persen kalau dia jabat tangan sama bank. Di sini saya bilang, apa ini laboratorium umat, belajar sedekah. Ustadz, kalau hotel yang gak jalan gimana? Jual aja hotel, sama. Kita kagak ngutang ke bank sih. Kan kita nggak ngutang ke bank. Kecuali kita ngutang ke bank, di beslak sama bank. Belajar saya sama Ustadz Hasan. Kita main diri aja. Alhamdulillah Ustadz, berdiri Ustadz. 2 tower, 12 lantai, 300 kamar. Pakai duit teman-teman aja udah, apa adanya aja udah. Alhamdulillah sekarang mah lebih mudah daripada 4-5 tahun yang lalu. Lebih mudah, orang turnkey semua. Perusahaan-perusahaan asal punya tanah turnkey, jang bangun dia sudah, kita bayar nyicil. Subhanallah. Tapi sama Allah nggak ada artinya. Saking saya bilang Rasulullah menyuruh kita memang kerja, menyuruh kita kemudian bisnis dan dagang. Kalau tidak, cukuplah buat kita sujud aja sama Allah sudah, seperti Maryam sudah begitu di kamar aja udah. Nabi Allah dan Rasul menyuruh kita, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah sudah memanggil lewat lisan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Jawa Tengah ini, tepatnya di Ungaran, Semarang, atas izin Allah subhanallah, kita diizinkan oleh Allah membangun pesantren Darul Quran. Saya bukan sedang kan suka ada kalimat barangkali atas Allah, si Ustadz mah nyuruhin sedekah buat dia doang. Dia lupa tuh, yang nyantren kan bukan anak saya, yang nyantren bukan anak saya, tapi anaknya situ juga yang nyantren. Anaknya orang-orang dari seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur dan yang lain-lain, yang mungkin kalau di Jakarta penuh kita kesini. Atau nggak usah nungguin Jakarta penuh, bagusan sini kok, tempatnya dinginan sini, lebih bagus sini, duren tinggal metik. Bener di Ungaran subhanallah. Itu kelapa datang tinggal minum. Saya nggak perlu metik, tinggal minum.
Udah dipetikin, dibelahin. Pak, it's yours. Pesantren ini milik Anda semua. Kapan? Ketika Anda juga ikutan. Enggak bisa ikutan doa, sudah bilang. Ikutan doa. Tapi itu selemah-lemahnya sedekah. Saya mohon maaf. Nanti tidak bisa bersama-sama ibu dan bapak. Karena harus ke bandara. Besok pagi saya menikahkan orang. Ini siklus ya. Dulu dinikahin, sekarang kita menikahkan. Subhanallah. Dulu kita disaksikan, sekarang kita menjadi saksi. Dulu kita ya yang menyolatkan, besok kita yang disolatkan. Kemarin kita yang kemarin kita yang nganter ke kuburan, besok suatu saat kita akan diantar ke kuburan. Mana laki-laki? Laki-laki mana? Angkat tangan laki-laki. Oke, di antara saudara akan ada yang dipaksa oleh Allah masuk masjid. Yakin? Dia turun lagi. Ada yang tidak rajin ke masjid? Ada kan? 1, 2 insya Allah ada. Tapi habis ini insya Allah sudah rajin ke masjid. Ada satu masa nanti Allah memaksa saudara masuk masjid. Kapan? Pada saat nanti disolatin. Pada saat nanti disolatin, udah masuk ke masjid. Hebat Allah kan? Allah pengen siapapun dari hambanya tetap masuk ke rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya sih ngeliat ini rahman rahimnya Allah. Allah sayang gitu. Jangan sampai nggak kenal masjid sama sekali. Preman kayak apapun wes, kalau KTP-nya Islam masuk masjid, disolatin, tetap disolatin. Tetap subhanallah. Untuk pesantren Darul Quran Jawa Tengah dan buat yang lain di sini ya Allah, dan dimanapun tempat sedekah ya Allah, mudah-mudahan niatnya benar, tulus karena Engkau ya Allah, maka Engkau ganti seakan-akan sedekahnya itu sudah terlaksana walaupun baru cuma niat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzul Jalali wal Ikram. Mudah-mudahan bukan cuma diganti 10 kali lipat, tapi diganti 700 kali lipat, plus surgamu, plus ampunanmu, plus kasih sayangmu, plus ridhamu, plus pertolonganmu. Bila mana dia punya hutang, bayarin hutangnya ya Allah. Bila dia belum berjodoh, jodohkan dengan yang saleh solehah. Bila belum punya anak keturunan, jadikan anak keturunan di antara mereka semua ya Allah. Jika belum punya pekerjaan, usaha, rumah, kendaraan, apapun yang mereka inginkan yang baik-baik ya Allah, maka berikan ya Allah, tanpa membuat mereka menjadi sombong, tanpa membuat mereka menjadi tinggi hati. Ya Allah Rahman Rahim, apabila yang diinginkan oleh mereka adalah sehat, jauh dari penyakit, jauh dari bala, maka semua itu juga adalah milikmu ya Allah. Bila mana yang mereka inginkan adalah, kalau saya membantu pesantren tahfiz, mudah-mudahan saya punya anak juga ngapal Quran, maka kabulkanlah doanya. Jadikanlah anak-anaknya menjadi anak-anak penghafal Quran. Jadi apapun mereka jadi penghafal Quran, dan mudah-mudahan anak-anaknya bisa membangun pesantren-pesantren hafal Quran, bisa membangun madrasah-madrasah penghafal Quran. Rabbi fir lana warhamna tub alaina. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taytahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ghumumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Subhanal munaffisi an kulli madyun. Subhanal mufarriji an kulli mahzun. Subhana man kana amruhu bainal kafi wan nun. Subhana man idha arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya mufarrijal humuma ya hayyu ya qayyum. Allahumma arhamna bil Qur'an warfa'na bil Qur'an wanfa'na bil Qur'an ya arhamar rahimin irhamna.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wa'fu 'anna ya karim. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf nih, tidak salaman, tidak foto-foto, tidak sempat ngobrol. Saya pengen nanti satu hari saya kesini lagi, Pak Jali ya, mana Pak Jali, Pak Effendi. Saya kemarin lagi nggak ada tausiah, salaman aja, ya, sama foto-foto. Insya Allah. Judulnya makan-makan, ya, Insya Allah nanti kemarin. Judulnya makan-makan, karena emang membahagiakan, mudah-mudahan. Terima kasih, jazakumullah hasanal jazaa buat semuanya, buat teman-teman Daku TV, Antv, semua pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.